Kata Abdullah bin Salam, waktu Rasulullah pertama kali datang kota Madinah, orang rame-rame berduyun-duyun mengerumuni beliau. Saya termasuk salah seorang yang berkerumun di situ, kata Abdullah bin Salam. Dia hadir, padahal dia tak muslim. Pertama kali kulihat wajahnya, begitu Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, tak sedikit pun di wajah Nabi itu ku tengok ada tanda-tanda muka tukang nokoh. Tapi jangan tanya aku nanti macam mana tanda-tanda muka tukang nokoh. Aku pun tak tahu itu. Pokoknya Abdullah bin Salam begitu tengok muka Nabi, tidak ada sedikit pun, kata Abdullah bin Salam, tanda-tanda muka tukang bohong di wajahnya. Tak ada. Begitulah. Memang orang tua-tua dulu pun ngerti itu. Gitu nengok muka orangnya, siapa kawan kau itu? Si Anu Pak. Tak yakin aku nengok mukanya. Hati-hati juga itulah. Ilahi nas tulil firdausi ahla. Billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita sanjungkan pada Allah, Tuhan pengasih lagi maha penyayang. Salam dan selawat kita sampaikan ke haribaan junjungan kita nan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak pengurus BKM Masjid Al-Furqan tadi ya, yang sama kita hormati, pengurus forum komunikasi silaturahim masjid dan musola Mencirim, Adinda Ustadz Hendro, Pak Kepala Desa, terus tadi yang dari Tegalsari ya, Telaga Sari, Adinda Hendra, pemilik ladang edukasi, para asatid yang hadirin yang saya muliakan. Ini? Tukar. Oh iya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya ini hari bangga walaupun saya ini hitung-hitung pulang kampung. Dulu saya aktif dari Medan Krio, Payageli dulu. Payageli, Medan Krio, Sukamaju, saya sengkol. Waktu masih di bawah tahun 2000 lah. Tahun 2000. Itu ada pengajian akbar Jamiatul Ikhwan. Kemudian di orang ini ada BKRM. Ya, BKRM waktu itu ya. BKRM. Alhamdulillah hari ini ada forum komunikasi silaturahim masjid dan musola. Ini kalau bisa dilebarkan ada Medan Krio, ada Payageli, ada Sukamaju, ada Sesekol, luar biasa itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Rabbal. Jadi saya hitung-hitung silaturahim kembali. Karena ini amalan Nabi yang penting. Bapak hadirin yang saya muliakan, waktu Rasulullah SAW pertama kali sampai kota Madinah. Waktu Nabi pertama kali sampai kota Madinah. Itu orang rame berduyun-duyun mengerumuni beliau. Ya, seorang sahabat begitu dulu belum Islam dia. Ketika sudah masuk Islam, namanya berganti dengan nama Abdullah bin Salam. Memang Rasulullah sering mengganti nama sahabat yang tak Islami menjadi nama yang Islami. Tuh, salah satunya ada seorang sahabat begitu masuk Islam berganti namanya Abdullah bin Salam. Dulu dia bukan Muslim. Dia salah seorang pembesar agama Yahudi di Madinah dulu. Begitu masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam,
waktu Rasulullah pertama kali datang kota Madinah, orang rame-rame berduyun-duyun mengerumuni beliau. Saya termasuk salah seorang yang berkerumun di situ, kata Abdullah bin Salam. Dia hadir, padahal dia tak muslim. Pertama kali kulihat wajahnya, begitu Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi, tak sedikit pun di wajah Nabi itu ku tengok ada tanda-tanda muka tukang nokoh. Tapi jangan tanya aku nanti macam mana tanda-tanda muka tukang nokoh. Aku pun tak tahu itu. Pokoknya Abdullah bin Salam begitu tengok muka Nabi, tidak ada sedikit pun, kata Abdullah bin Salam, tanda-tanda muka tukang bohong di wajahnya. Tak ada. Begitulah. Memang orang tua-tua dulu pun ngerti itu. Gitu nengok muka orangnya, siapa kawan kau itu? Si Anu Pak. Tak yakin aku nengok mukanya. Hati-hati juga itulah. Tapi ku tengok, kalau nengok mukanya yakin aku. Terus apa kata Abdullah bin Salam? Kata-kata yang pertama kali beliau, kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Rasulullah waktu itu, kata Abdullah bin Salam, ayyuhan nas. Rupanya Rasulullah tuh orang yang sangat, bukan aja pintar, di atas, bijaksana. Sampai sifat Rasul itu kan patonah. Patonah itu bukan semata-mata pintar, di atas lagi itu. Buktinya dia tak pakai ayyuhal muslimun. Dia tak pakai ayyuhal mu'minun. Kenapa? Karena dia tahu yang datang ngerumuni itu beliau itu bukan orang Islam semua. Ada orang tak Islam. Dia tahu. Nah, itu makanya kita juga perlu membaca situasi, kondisi kita. Apalagi desa kita ini kan ada yang tak. Itu bagaimana orang yang muslim tertarik menjadi muslim. Jangan pula orang Islam jadi murtad, jelebah oleh itu. Cuman tanggung jawab kita membentenginya. Udah agak dekat. Aku inilah repot nih. Malah justru makin jauh mic-nya makin senang aku. Bebas aku ngomong. Udah cocok lah kalau gitu. Nggak dari tadi kalian gini kan enak. Mantep lah nih kalau gini. Nggak capek. Dah. Jadi dia bilang ayyuhan nas, kata Rasulullah. Hei manusia. Hei manusia, kata Rasulullah. Abdullah bin Salam juga di situ. Dia belum muslim. Hei manusia, kata Rasulullah. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Hai manusia, sebarkan salam. Itu perintah Nabi pertama. Nyebarkan salam. Apa makna salam itu? Saya ambil makna salam itu dua, Pak. Satu, makna salam itu ucapan, yang kedua makna salam perbuatan. Absus salam, sebarkan salam. Salam itu bermakna ucapan assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Ini perlu kita gaungkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Karena ada orang Islam juga yang nggak paham sama assalamualaikum. Assalamualaikum. Ala nek nang kantor aja assalamualaikum, assalamualaikum lah. Dia nggak paham itu berarti. Assalamualaikum. Nang pajak ayo kue assalamualaikum, assalamualaikum. Nang masjid baru assalamualaikum. Salah lah. Kita assalamualaikum itu kenapa disuruh Nabi? Karena salam itu satu maknanya doa. Jadi kalau ada orang ucapkan salam sama kita, itu berarti orang tuh doakan kita. Berarti tidak paham dia, didoakan nggak mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum lah. Gemblong itu. Nggak tahu dia, didoakan nggak mau dia. Dipajak didoakan nggak mau. Itu salam itu maknanya satu doa. Yang kedua, salam itu maknanya ibadah. Bukti ibadah, orang ada yang bilang assalamualaikum, alaikum salam, kata Nabi 10.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. 20. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. 30. Itu artinya apa? Ibadah, karena ada nilai. Yang ketiga, salam itu Pak, maknanya ukhuwah, kompak, persaudaraan. Ini penting. Kompak, ukhuwah itu penting. Ya, kalau udah ada orang yang nggak kompak-kompak, marah aku. Karena ini harus jadi kerja kita, dan itu kerja Rasulullah, itu ngompakkan orang. Kalau mecah-mecah orang itu bukan kerja Nabi. Enggak boleh. Kalau mau sholat tak tanya lah pesennya apa. Rapatkan saf. Itu maknanya, jaga kekompakan. Bapak nek nggak cocok, gelem rapat. Perek aku cerek deh ego. Kenapa? Orang udah nggak cocok. Cocok pasti. Itu pesan ukhuwah itu kalau mau sholat. Jadi kalau orang sholat itu nggak jaga ukhuwah, tak benar itu. Makanya ini kalau orang yang hadir hari ini ukhuwahnya tetap bagus, makin rame ke depan. Nek makin surut, wis nggak cocok itu. Nggak ukhuwah lagi. Aku tadi baru bilang sama Ustaz Endro. Tak bilang kalau mau pengurus juga nanti datang malam Sabtu. Kerjaku juga gini sini. Nah, kalau di tebing sebulan sekali kami pertemuannya maghrib berjemaah, ya maghrib berjemaah sampai isya berjemaah. 120 BKM masjid. Tapi 3 orang wajib datang. Ketua, sekretaris, bendahara. Dan setiap datang bawa uang 200.000 Pak. Itu 200.000 tuh dikumpul, kalau 120 jadi berapa itu? Hah? Orang 200.000 kali 100. Nanti bilang orang tuh korupsi aku. Berapa? 24 juta. Itu ditariklah 4 masjid. Ditarik nomor 4 masjid. Dibawa pulang lah sama pengurus masjid itu. Bulan besok gitu, apalagi yang narik, jangan sampai nggak teko meneh. Jadi dalam pertemuan itu ada program arisan, tapi dalam tahun depan kami rencana ndak dibagi, dikumpul untuk satu tempat, supaya artinya apa? Bisa ndak kita ini menghimpun, tapi ditaruh di satu rekening, tapi rekeningnya boleh diakses seluruh pengurus BKM masjid. Di rekening syariah ya, tidak boleh konvensional. Tapi jangan marah yang bank konvensional sini. Ini penting Pak, ukhuwah ini penting. Bapak tidak bisa bikin apa-apa kalau ukhuwah tidak kompak. Balik tadi ya. Jadi salam, tidak percaya salam itu ukhuwah. Coba cari agama mana yang seperti salam umat Islam, kalau diucapkan gitu dia ngerti. Bapak pergi ke Belanda, Bapak pergi kemanapun, kalau jumpa orang Islam, Assalamualaikum, pasti dia bisa jawab Waalaikumsalam. Nggak ada yang nggak bisa. Salam lain nggak bisa. Bapak bilang good morning itu bahasa internasional, orang semua kenal. Wah, enggak. Coba loh orang barat sana pergi ke kampungku di Mendiling, jumpa orang Mendiling, good morning, indah giot au meeting, jauh itu. Dia bilang good morning, nggak mau aku ke beol katanya. Kan nggak nyambung, nggak ada. Tapi kalau salam, makanya kata Nabi, salam itu alaman arabta wa man lam ta'rif. Kau ucapkanlah sama yang kau kenal sama tak kau kenal, pasti dijawab. Nah itulah. Nah, kalau di Mekah, Madinah, asal tak kenal, ucapkanlah salam. Macam mana pun warna kulitnya, macam mana pun model. Nah kalau di Medan memang tak bisa Pak. Apalagi minggu nih, pakai lobe dia, pakai peci dia, pakai jas, pikir arok nande. Assalamualaikum, rupanya arok nang gereja deh. Dia bukan assalamualaikum, salam. Nggak nyambung. Kenapa? Nah, itu tadi. Jadi salam itu ukhuwah. Itu makanya. Salam kedua maknanya perbuatan. Artinya, pertama ucapan kita itu harus membawa kebaikan, membawa salam semua, kedamaian. Dan Nabi pesan,
Kalau cakap kau tuh tak bisa bikin damai, tak bisa bikin baik, falyakul khairan aw liyasmut. Enggak, kalau kau ngomong bikin gaduh aja. Kalimat may yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau kau betul beriman sama Allah dan beriman itu loh. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau cakapmu itu merusak ukhuwah, jangan. Jangan. Ini ukhuwah perlu dibangun. Nah, itu satu. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan kita harus mendorong supaya ukhuwah itu terjadi. Makanya kata Nabi, falyakul, kata lagi salam perbuatan. Perbuatan maksudnya perbaikan dampaknya. Maka Rasulullah bilang, kalau kita lakukan satu perbuatan millah, supaya datang rahmat. Ada orang nggak usah minum tua lah, tanyalah orang ngerokok. Wawak nek ngerokok bismillah apa ora? Tak pernah lah Pak. Itu Pak ngerokok aja nggak pernah pakai bismillah kok. Nah, makanya aku pun agak ngelarang orang ngerokok karena nggak pernah pakai bismillah. Dan siap rokoknya habis nggak pernah aku dengar alhamdulillah. Nah, bawa entek sak batang, nggak ada. Tak jumpa aku tuh. Apalagi entek sebungkus, alhamdulillah nggak ada. Itu berarti perbuatannya apa? Membahayakan. Bukan saja dirinya, orang lain. Ojo marah yang ngerokok loh. Nah, Pak Kades tadi marah. Katanya tadi khutbahnya dosa. Itu orang ngerokoknya dikantongi atau dibuang piye lho? Hah? Piye lho? Nah, ada di gua itu lho. Ini kantongi. Dibuang nande. Wah, sembarangan lah. Dosa itu. Satu, dua. Salam ya. Dua. Yang kedua apa? Wasilul arham, kata Nabi. Jadi sudah absus salam, wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Itu perintah Rasul. Ini Rasul tokoh menghubungkan silaturahim. Pernah Rasul itu Ka'bah dihantam banjir, jatuh Hajar Aswad dari tempatnya. Siapa juru damainya? Rasulullah. Sehingga terhindar pertumpah darahan. Tidak gaduh orang jadinya. Jadi kita harus jadi juru damai. Nabi itu tukang islah. Dan itu perintah Quran. Innamal mu'minuna ihwatun. Fa'aslihu baina ahwaikum. Jadi islah itu perlu. Ini silaturahim ini perlu. Itu perintah Rasul itu Pak, silaturahim itu. Perintah Allah. Sambungkan silaturahim. La yadkhulal jannah qati'ur rahmah. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Itu bukan aku bilang. Hati-hatilah kalau sudah masuk kelompok BKM tahu-tahu keluar Bapak. Sedangkan keluar dari grup WhatsApp aja jadi pertanyaan. Apalagi keluar dari forum. Tak boleh. Tak boleh. Jadi harus sambungkan silaturahim itu. Salah satu amal yang besar pahalanya menyambungkan silaturahim. Orang yang melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk menyambungkan silaturahim, itu setiap langkah diangkat derajatnya, dikasih pahala, diampunkan dosanya, didoakan malaikat. Antum loh Pak. Makanya kalau makin jauh jangan makin tak datang. Makanya aku jauh-jauh pun datang dari tebing. Jadi kalau ditanya siapa yang paling besar pahalanya, yang paling jauh, akulah dari tebing. Iya. Jangan. Makin jauh makin besar. Tuan rumah pun besar pahalanya. Wis muter-muter deh. Ngembang ini, ngembang itu kan banyak jalannya itu. Jadi penting.
penting silaturahim itu. Nah, tadi tak bilang, oh datang jauh-jauh dulu ndak pakai, belum banyak yang punya kereta, belum banyak yang punya HP. Sebulan sekali kita ngumpul, namanya silaturahim Jamiatul Ikhwan. Itu pernah di Sukamaju sama Sesengkol dulu. Rame. Nah, itu salah satu tokohnya udah tua, apa? Haliman. Sampai bikin apa dulu kita? Jamburi remaja masjid Sibolangit. Nanti kita bikin apa, Pak? Saya rencana mau bikin bulan 1 ini, habis corona ini, gak lungo-lungo corona ya. Gak lungo-lungo. Nah, kita mau bikin outbound nanti, pengurus-pengurus masjid, supaya makin kuat silaturahim. Nah, sini Bapak udah enak, ada ladang edukasi, kalau mau outbound gak usah jauh-jauh. Kami dari sana Reni, ado tenan. Cuman deket kami ke Prapat. Ada danaunya, sini belum ada danaunya. Nah, bikinlah danau buatannya. Jadi Bapak sekalian, tidak boleh silaturahim itu diputus. Apalagi sama 3 orang. Jangan putuskan silaturahim ini sama 3 orang. Marah Allah, marah Rasulullah. 1, jangan putuskan silaturahim sama orang yang ada hubungan darah. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya ketika hari raya datang, siapa orang yang pertama kali mesti kita sambungkan silaturahim? Yang ada hubungan darah. Ojo kebun binatang, sopo nang gunung. Siapa yang nyambung darahnya di situ? Nah kalau Bapak naik pesawat jatuh, mati, nggak tahu ini sopo ini. Tes DNA kan? Apa diambil di kebun binatang dicocokkan? Mana ada? Mana ada? Darahnya. Jangan putuskan silaturahim, tapi tak seagama, walau tak seagama. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmum, kata Quran tuh surah Luqman. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun agama kau beda sama dia, tak boleh kau putuskan silaturahim. Kenapa? Ada hubungan darah kau sama dia. Harusnya upaya kau supaya dia beriman kepada Allah. Lewat perbuatan dan lewat doa kau. Gak boleh dipaksa. Nek bapak nggak Islam, kue nggak Islam, cobalah. Dan mati tak carno. Boleh, tetap tanam Pak. Kalau nggak ditanam, awak juga susah. Mambulah. Kalau nyolakan enggak lah. Mana boleh. Jadi tetap. Nggak boleh yang ada hubungan darah diputuskan silaturahim. Yang kedua, yang ada hubungan perkawinan. Nggak boleh diputus, mana boleh. Ada orang, iku mantan mertuaku iku. Kok mantan mertua? Kalau punya anak apa mantan neneknya? Mana bisa putus silaturahim? Makanya mertua itu tak bisa mantan. Kalau mantan bojo ya, itu mantan biniku itu betul. Itu mantan suamiku betul. Nek mantan mertua orang eneng. Dari mana mantan mertua? Kalau punya anak, ayo manggil apa? Dulu itu mbah, tapi sekarang bilang mantan mbah. Wah, mana bisa? Tak bisa. Tengoklah Quran. Ada wanita yang haram dinikahi sementara, ada wanita yang haram dinikahi selamanya. Wanita yang haram dinikahi sementara salah satunya adik istri atau kakak istri. Itu tak boleh, tapi sementara. Kalau sudah meninggal atau sudah dicerai boleh diambil. Nek wong saiki ngomong ganti ambal. Wong jarang tikar meneh. Kan nggak tikar, saiki kan ambal. Nah, dulu istilahnya ganti tikar, saiki ambal. Nah, itu boleh. Kalau sudah dicerai atau meninggal boleh. Tapi salah satu perempuan yang haram dinikahi selamanya, mamanya istri. Mama istri siapa? Mertua. Mana boleh dinikahi. Kenapa? Karena dia mertua kita. Tidak boleh. Maka tidak boleh silaturahim diputus. Pak, cerai
Cerai pun mana boleh putus silaturahim. Itu Pasha Ungu kan punya istri pertama tuh. Cerai kan? Silaturahim tetap bagus. Wong katanya aku dengar dikirimi tiap bulan 17 juta kok. Wong dia ngurus anaknya. Iya. Itu tuh siapa itu tuh? Biasanya orang kalau cerita artis paling hafal dia cepet itu. Contohnya tuh paling gampang Abang Dino didelok di TV. Si Parel itu. Kan punya suami, punya ayah mama itu kan udah cerai itu. Tapi kalau ada apa-apa kan masih tetap silaturahim bagus. Cerai itu bukan artinya dibolehkan, tidak. Tapi cerai itu tidak mesti memutuskan silaturahim, tidak bisa. Yang ketiga, ini sesama BKI masjid jangan memutuskan silaturahim. Yang ketiga, sesama muslim. Kan pengurus BKI muslim semua. Makanya tidak boleh diputus. Tidak boleh. Jadi kalau ada yang nggak cocok, diislahkan. Jangan dipanas-panas ya. Saya wis nggak cocok lah. Nggak pas iku. Aku nggak cocok menewis. Nggak jelas. Jangan mana yang nggak dijelas tabayunkan, dikompromikan. Bukan malah dikipas-kipas. Ku meneh. Iki kan orang 2024. Ku nek. Nah. Ini memang mesti didukung Pak Kades. Ini kalau udah gabung gini Pak Kades, kalau Pak Kades, beliau udah berapa kali kepala desa? 2. Nah, sekali lagi bisa Pak Kades. Tapi kalau nggak dukung ambil alih aja. Iya. Jadi mesti silaturahim itu, dan Rasulullah jamin. Siapa mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan Allah rezekinya, fal yasir rahimah. Sambungkan silaturahim itu. Silaturahim ini penting. Dan jangan sekali-kali merusak silaturahim. Maka Rasulullah SAW malah tidak membolehkan adanya adu domba, fitnah. Mana boleh? Itu tengok Al-Hujurat. Nah, tak bisa kita urai. Tengoklah itu. Surah Al-Hujurat itu dari innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Terus ayat la yashar qaumun min qaumin wa la yaqtab ba'd. Itu semua perbuatan-perbuatan yang bisa merusak silaturahim tak boleh dilakukan. Enggak boleh. Nah, termasuk itu hati-hati Pak, utang itu bisa merusak silaturahim. Walaupun enggak masuk dalam ayat itu. Yo kue mbiyen akrab tenan, perek saiki. Apa utangnya nggak dibayar-bayar. Itu makanya kalau nggak terpaksa jangan ngutang kecuali ya. Dan kalau punya utang perasaan cepet bayar. Nek nggak iso ojo ngilang. Jadi kalau nggak bisa bayar gimana? Minta maaf aku ya. Ini kan banyak aku punya utang janji bayar tanggal 6, belum bisa. Tak parani. Dra minta maaf lah aku kan janji bayar utang tanggal 6. Ini aku belum bisa, tolonglah undur. Dikasih undur. Tahu Bapak, kalau saya pinjam uang, ada orang ngutang sama saya 5 juta. Dia janji bayar tanggal 6. Dia datang ke tempat saya, karena nggak bisa bayar tanggal 6 itu. Minta diundurkan. Saya undurkan. Berarti saya setiap hari bersedekah 5 juta kepada dia. Begitulah besarnya pahala memberi kelapangan orang yang berhutang. Tapi diingatkan Nabi orang yang berhutang. Nah, diingatkan apa? Jangan bolak-balik ngundur terus. Sengaja, wis 5 juta gue entuk. Nggak boleh kata Nabi, siapa yang mampu bayar utang tapi tak dia bayar, zalim. Dia mampu bayar utang tapi tak dibayarnya. Itu menyakiti orang yang menolong dia, mana boleh. Nah, itu dia. Wasallu bil, yang kedua tadi wasilul arham, sambungkan silaturahim. Jaga, mari Bapak Ibu kita jaga silaturahim. Nah, saya bikin 2 pertemuan itu Pak di tebing. Satu safari subuh Jumat. Jadi safari subuh Jumat itu semua ormas Islam sama pemerintah kota. Asal safari subuh Jumat, asal Jumat itu subuhnya kami keliling dari masjid ke masjid di tebing. Nah, tapi setiap saya turun safari subuh Jumat bawa uang 6 juta. Tapi bukan uangku, uang pemerintah kota. 1 juta untuk sarapan, 5 juta untuk masjid tempat pertemuan. Untuk masjid tempat pertemuan. Ya. Makanya aku enggak tahu kalau ada pertemuan gini Pak Kades kasih berapa.
Pak Camat kayak piro? Aku ngumbang aja. Kalau ngumbang kayak gini boleh, karena nggak bikin gaduh. Jadi 6 juta itu tak bawa. 5 juta dari pemerintah kota Pak, APBD. Tapi masjid-masjid kalau bikin proposal kalau masjid-masjid bikin proposal ngajukan ke pemerintah kota, dikasih tahu sama aku, dikurangilah 5 juta karena udah dapat kemarin. Cuman ada masjid-masjid yang nggak pandai buat proposal. Makanya itu sebabnya dibagi melalui kita 5 juta tiap Jumat subuh. Nah, itu tiap Jumat subuh. Tapi kalau yang sebulan sekali ini nggak bawa duit. Nah, cuman itu tadi. Dan pemirsa, justru pertemuan malam Sabtu depan Pak. Ini kan malam Sabtu depan di Masjid Agung Tebing. Nah, itu wakil gubernur datang. Karena tarikan perdana. Dia datang. Bapak yang dari sini mau datang boleh. Silakan, silaturahim disambungkan. Yang ketiga, wa'at imut to'am, kasih makan. Nek teko tak kei mangan. Perintah Nabi itu ngasih makan. Wa'at imut to'am, kasih makan. Coba tengok YouTube Adi Hidayah sama Bahasa Lama. Itu memberi makan itu termasuk satu amal yang luar biasa. Kalau makanan itu dimakan jadi darah daging, itu yang ngasih makanan itu dapat bagian dari ibadah orang itu. Makanya jangan sering-sering ngai makan tukang mabuk. Kita ambul. Orang masjid dibawa ibadah. Makanya saya bilang, Bapak Ibu kalau wirid kenduri, kalau Bapak Ibu kenduri ngirim doa, kalau aku kenduri ngirim doa tak bilang tak pilih wong yang datang. Sempet bontotnya bikin tambul. Jadi ya wong mau masjid aja lah. Nek enggak wong masjid perek aku ngundang. Oh tapi Pak, orang yang enggak masjid kan perlu kasih makan. Iya nek kelaparan. Nah, kalau enggak kelaparan ngapain wong bikin tambul kok kelaparan? Ngasih makan orang baik itu besar pahalanya. Nah, makanya Bapak kalau udah pertemuan kayak gini, waduh. Ini berapa biji tadi? Bungkusnya itu 450. Luar biasa itu 450 yang ngasih makan. Siapa yang ngasih makan itu? DKI Masjid. Duitnya dari masyarakat, semua dapat. Kalau 100 dari Pak Kades dapat 100. Nah, kalilah itu. Wah, luar biasa lah. Pahala ngasih makan itu besar. Dan itu perintah Nabi. Wa'at imut ta'am, kasih makan. Siapa yang perlu dikasih makan? Ada aturannya. Yang selalu dikaitkan sama makanan, satu fakir miskin. Coba tengok surah Al-Ma'un. Wala yahuddu ala ta'amil. Yang selalu dikaitkan sama makanan orang miskin. Yang kedua tamu. Kalau siapa beriman sama Allah dan hari kiamat, fal yukrim doipa, hormati tamu. Salah satu menghormati tamu itu pakai makanan. Pakai makanan. Jadi kalau datang tamu, enggak boleh wis mangan urung, Pak. Jangan tanya wis mangan urung. Kalau jam makan jangan tanya-tanya. Kecuali tamu sebelah rumah. Dia asal jam makan teko ae, itu perlu ditanya. Wis makan urung. Tapi kalau tamu jauh jangan. Walaupun udah lewat jam makan, jangan tanya, kasih makan. Nah, kasih aja makan, karena tamu dari jauh. Kalau makan di perjalanan itu macam ada yang datang dari jauh terpaksa ngemat dia. Nah, malah telur rebus saja dia makan di situ, ngemat. Nah, makanya jangan tanya lagi. Nah, wah orang mendiling kadang enggak lah, orang mendiling sekarang nggak gitu, asal datang dikasih makan. Lain itu mendiling dulu, itu mendiling nggak asli tuh. Begitu dah. Mendiling asli baru asal mau pulang baru kok pulang mangan jolo katanya. Gak ada itu mendiling dulu. Itu mendiling belum Islam. Ya bisa kalau apa dikasih makan. Bapak itu ulanglah ke mendiling asli. Mana boleh Bapak kalau nggak dikasih makan. Makan itu. Sampai orang Jawa bilang mangan nggak mangan asal. Penting itu makan itu. Itu kata wa'at imut to'am, kasih makan. Nah, baru apa lagi? Wasallu bil-lail wan nasu niyam. Salat malam kalian waktu manusia sedang tidur. Nah, itu penting, Pak. Nah, salat malam waktu manusia sedang jam berapa itu ya?
Biasanya kan orang tidur jam 4, jam menuju ke jam 5, jam 4 menuju ke subuh tuh kan orang lagi nyenyak-nyenyaknya. Di saat orang tidur, Bapak ngelobi Allah. Subhanallah. Itu luar biasa itu. Maka jangan ditinggalkan sholat malam itu. Memang di waktu itu kenapa Nabi suruh sholat malam? Karena sholat wajib 5 waktu belum diwajibkan, belum ada perintah wajibnya. Cuman sudah turun, karena sudah Isra Mi'raj. Nabi hijrah itu sebelum Isra Mi'raj sebelum hijrah. Itu kan perintah datang. Itu kan Nabi bilang shollu bil lail itu waktu hijrah. Nah, sholat 5 waktu sudah ada, tapi belum perintah diwajibkan. Itu kan setelah turun aqimus shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail, baru ada sholat wajib yang 5 waktu itu ditambah dengan hadis Rasul. Nah, jadi makanya Nabi kuatkan sholat malam. Wasallu bil lail. Jadi sholat malam itu dulu sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, sholat malam itu sebabnya waktu di Mekah orang-orang yang baru masuk Islam nggak ketahuan Islamnya. Kenapa? Sholatnya tengah malam, majikannya masih apa? Bisa jadi majikannya masih melelean, atau majikannya udah tidur, atau majikannya mabuk, masih mabuk. Jadi nggak ketahuan orang tuh sholat jam 2, jam 4, jam 5. Nah, sekarang disunatkan oleh Rasulullah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Kata Quran. Dan kata Nabi lagi, alaikum biqiyamul lail. Lakukanlah sholat malam. Fa innahu adabus sholihin min qablikum. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi orang soleh sebelum kita itu Pak, dulu malam bangun untuk tahajud. Wong saiki nonton bola. Beda memang orang soleh sama orang nggak soleh. Makanya kita kalau bangun tengah malam itu sempatkan. Kalau ini kita lakukan, masukkan kalian ke dalam surga dengan keselamatan. Pak, ini aja dulu tak sampaikan. Kenapa? Saya sudah bilang sama Ustaz Endro, saya jam 11 mesti sampai tebing. Karena ada taklim pengajian. Saya pikir pengajian hajinya itu minggu depan, rupanya ahad depan, rupanya ahad ini. Nah, jadi saya karena katanya nanti ada tanya jawab, tak paskan di situ dulu. Karena tadi tak tanya sama Indro jam berapa, sampai jam 7. Jadi nanti kalau ada tanya jawab silahkan. Yang paling pokok Pak, dari apa yang saya sampaikan itu hadis Rasul. Sahih, 4 amalan yang disampaikan Nabi pertama kali dia sampai ke Mekah. Tapi 4 amalan itu yang saya kuatkan sekali, jangan lupa menjaga ukhuwah. Dan bangunlah ukhuwah itu. Karena itu kerja Rasulullah. Ngasih makan itu pun bagian dari ukhuwah, Pak. Mana orang yang dikasih makan nggak bagus ukhuwahnya? Tapi kalau nggak dikasih makan, percuma lah nang kono nggak usah. Berat. Kenapa? Pejamangan pun nggak dikei kok. Nggak mau orang. Silaturahim itu harus dijaga, ya. Dan jangan silaturahim, tapi silaturahim juga sama Allah lewat ibadah sholat. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat, terima kasih kawan-kawan, adik-adik, para asatid sekalian. Kita bangun terus silaturahim ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Nanti kalau ada tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.